Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan eh, membahas soal ujian sekolah ya. Karena sekarang lagi musim ujian sekolah untuk tingkat sekolah menengah pertama. Soal ini saya ambilkan dari ujian sekolah eh, tingkat kota ya. Tidak perlu disebutkan kotanya. Dan tapi mungkin ini bisa dijadikan referensi atau sebagai latihan kalian yang belum ujian untuk mata pelajaran khususnya IPA ya, ilmu pengetahuan alam ya, bisa kalian jadikan sebagai soal-soal latihan untuk menghadapi ujian di sekolah kalian masing-masing. Sengaja saya ambilkan soal ini ya karena ini adalah hari Senin ya. Soal ini diujikan hari Senin, jadi tanggal 5 April sekarang ya. Sengaja saya bahas di sini. Baik, cuman nanti di sini saya akan membahas mata pelajaran fisikanya ya. Untuk mata pelajaran fisika. Jadi nanti untuk mata pelajaran fisika nanti kita mulai dari nomor sebentar saya carikan. Nah, dari nomor 19 ya. Nah, baik, tulisannya kecil-kecil, saya zoom. Saya perbesar dulu ya. Baik, kita mulai ya, nomor 19. Saat pelajaran sains berlangsung, Vira dan teman-temannya mendapatkan tugas untuk mengamati beberapa aktivitas terkait materi yang sedang dipelajari. Vita melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Massa telur dalam plastik 0,5 kg, volume batu 40 cm kubik, suhu kamar tidur 25 derajat Celcius, tinggi meja belajar 80 cm, kemudian luas ruang tamu 12 meter persegi, denyut jantung Doni 78 denyut per menit. Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Vita, yang termasuk besaran pokok ditunjukkan oleh nomor. Jadi yang ditanyakan adalah yang termasuk besaran pokok. Kita tahu bahwa besaran pokok itu ada 7 ya. Jadi besaran pokok itu ada 7. Apa aja besaran pokok itu? Ya, yang pertama itu adalah massa, kemudian waktu, panjang, ya, kemudian suhu ya. Saya tulis di sini aja suhu. Kemudian kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, sekarang kita lihat aja di hasil pengukuran dari Vita. Yang pertama massa telur. Jadi di sini adalah massa. Berarti dia termasuk besaran pokok. Berarti nomor 1 benar. Berarti kalau tidak ada nomor satunya berarti jawabannya salah ya. Berarti yang C dan D itu salah. Yang dipilih. Kemudian yang kedua volume. Volume ini bukan besaran pokok. Kemudian yang ketiga suhu. Suhu ada ya, besaran pokok nih suhu. Berarti dia benar. Nah, udah bisa ditebak nih dari sini. 1, 3, nah 4 ya. Jadi jawabannya yang B. 4-nya gak usah dikoreksi ya, gak usah dilihat ya, karena pasti betul. Kemudian yang nomor 28. Seorang siswa sedang melakukan praktikum di laboratorium IPA. Ada salah satu anak ingin mengukur suhu 3 macam larutan di dalam wadah menggunakan 2 jenis termometer, yaitu termometer A, termometer B, termometer A dan termometer B. Pada wadah pertama diperoleh suhu 20 derajat A dan 30 derajat B. Selanjutnya pada wadah kedua diperoleh suhu 10 A
10 derajat A yang setara dengan 18 derajat B. Jika siswa tersebut memeriksa suhu larutan pada wadah ketiga memperoleh suhu 56 derajat B, maka suhu larutan pada wadah ketiga yang diukur pada termometer A adalah, jadi caranya gini. Saya hitung di kertas yang lain ya. Sebentar. Nah, biar kelihatan soalnya ya. Nah, caranya gini. Kita bikin dua skala ya. Kita bikin dua skala termometer, yaitu termometer A dan termometer B. Ini derajat A, yang ini adalah derajat B. Yang pertama, dia mengukur suhu 20 derajat dengan 20 derajat A atau 36 derajat B. Jadi ini adalah di wadah pertama. Misalkan di sini ya. Ini 20 derajat A. Itu dia sama dengan atau setara dengan 36 derajat B. Ya, saya kasih B ya, karena B-nya nih. Kemudian ini wadah pertama nih. Ini wadah 1. Kemudian selanjutnya pada wadah kedua diperoleh suhu 10 derajat A, berarti di bawah ya 10. Misalkan di sini. Ini 10 derajat A yang setara dengan 18 derajat B. Yang setara dengan 18. Berarti di sini 18 derajat untuk B-nya. Ini untuk yang wadah kedua. Kemudian jika siswa tersebut memeriksa suhu pada wadah ketiga memperoleh suhu 56B, berarti 56B ya. Di sini kan di atas ya. 56 derajat B. Yang ditanyakan adalah maka suhu pada wadah ketiga yang diukur dengan termometer A. Ini wadah ketiga. Nah, di sini A-nya berapa derajat nih? Misalkan T derajat gitu ya. Nah, caranya gini. Nah, kita sudah buat di skala A dan B ya. Cara mudahnya gini. Kita kurangin ya, 20. Ya, 20 kita kurangin dengan 10. Berarti 20 dikurang 10 kita bandingkan dengan atau karena yang ditanyakan T ya. T-nya kita taruh atas aja nih. T kita kurangi dengan 10. Kita bandingkan dengan 20 kita kurangi dengan 10. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang di termometer B. Berarti 56. Kalau tadi kan T dikurang 10 ya, berarti 56 dikurang 18. 56 derajat dikurang 18 derajat. Kemudian yang ini kan 20 dikurang 10 ya, 20 dikurang 10. Berarti yang ini ya. Berarti ini 36 derajat dikurang 18 derajat. Berarti nanti T dikurang 10 derajat per 20 dikurang 10 sama dengan 10 derajat. 56 dikurang 18 itu 38 ya. 38 derajat per 36 dikurang 18 derajat. Nah, kita kalikan silang. Berarti 18T atau ini 18T dikurang 10 kali 18 180 sama dengan 38 derajat dikali 10 derajat. Berarti nanti 18T dikurang 180 derajat sama dengan 380 derajat. 180-nya saya pindah ke ruas kanan. Maka akan diperoleh 18T sama dengan
380 derajat dikurang 180 derajat. Atau 18T sama dengan, ini jadinya 200 ya. Ya, 200 berarti T-nya sama dengan 200 derajat ya. Kita bagi dengan 18 ya, atau sama dengan ini kita sederhanakan dulu ya. Bagi 2 berarti 100. Ini bagi 2 9 ya. Nah, 10 dibagi 9. Sebentar. Oh, ini plus ya. Maaf, ini plus ya. Ini jadinya plus. Ada yang salah ya. Ini plus. Berarti ini jadinya 560 ya. 560 berarti ini 560 per 18. Kalau dibagi 2 ini jadinya 280 ya. 280 per 9. 280 per 9 kita bagi ya. 3 ya. 27 10 1 ya. Berarti harusnya adalah 31,1 derajat. Jadi jawabannya adalah 31,1 derajat. Kita cek sekarang di jawaban soalnya. Nah, ternyata di sini nggak ada ya jawaban soalnya. Adanya adalah 3,11. Harusnya adalah 31,1 derajat. Jadi harusnya adalah 31,1 derajat. Ya. Baik, kita lanjut yang nomor 21. Seorang siswa ingin menguji sifat larutan dari obat yang diminum. Setelah siswa tersebut melakukan pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa obat yang diminum siswa bersifat basa. Pernyataan yang mendukung kesimpulan siswa yaitu kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi obat dan tidak terjadi perubahan warna kertas lakmus. Jadi kalau obatnya itu bersifat basa, maka ketika ada kertas lakmus dimasukkan ke larutan obat, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Ya, itu kalau kertas lakmus. Kemudian jawaban yang B-nya. Kita cek. Yang A tadi salah ya. Yang B, kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi obat dan terjadi gelembung gas pada obat tersebut. Nah, salah juga ya. Kemudian yang C, kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi obat dan terjadi perubahan warna kertas lakmus menjadi biru. Nah, ini betul ya. Yang C, jawabannya adalah yang C. Lanjut yang nomor 22. Perhatikan lambang molekul berikut. Lambang molekul senyawa yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi kalau senyawa itu terdiri atau disusun lebih dari 1 atom. Ya, bisa 2 atau 3 atom. Nah, berarti nanti gambarnya pasti berbeda nih. Gambar gambar atomnya. Kita lihat yang pertama. Ini sama semua ya. Kemudian yang kedua, ini besar, ini kecil ya. Yang ketiga, ini sama semua ya. Berarti yang 1 dan 3 salah. Karena ini bukan senyawa. 4, 5 betul ya. Berarti nanti jawabannya adalah 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 23. Perhatikan grafik berikut. Es yang masanya 50 gram dipanaskan dari negatif 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalori lebur es 80 kalori per gram, kemudian kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius,
kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka banyaknya kalori yang diperlukan pada proses A ke B. A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, dari proses A ke B itu berarti banyaknya kalori yang diperlukan. Karena dari A ke B itu terjadi kenaikan suhu, maka nanti banyaknya kalori yang diperlukan adalah F kali C dikali dengan delta T. M-nya berapa? M-nya adalah 50 gram. Ini satuannya kalori, berarti kita nggak usah merubah nih gramnya ke kilogram. 50, C-nya berapa? C-nya itu kita pakai C untuk kalori jenis S ya. Yang kita pakai adalah kalori jenis S. 0,5, kemudian delta T-nya dari negatif 5 ke 0. Berarti nanti delta T-nya adalah 5 derajat. Nah, kita tinggal hitung aja nih, kita kalikan. Ini coret aja ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Satuannya adalah kalori. Jawabannya berarti yang A. Lanjut yang nomor 24. Pada saat diadakan sebuah pengamatan, diperoleh data sebagai berikut. 1. Untuk dapat bergerak ke depan, gurita memancarkan air ke belakang. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan pada saat lift dalam keadaan diam. Kemudian yang nomor 3, nomor 3-nya di sini ya. Jika terjadi tabrakan antara sebuah mobil dengan kereta api, biasanya mobil akan terseret puluhan bahkan ratusan meter dari lokasi tabrakan sebelum akhirnya berhenti. Kemudian yang keempat, kardus yang berada di atas mobil akan terlempar ketika mobil tiba-tiba membelok. Peristiwa sehari-hari sebagai penerapan hukum Newton ketiga ditunjukkan pada nomor. Nah, kita lihat yang nomor 1, hukum Newton ketiga ya. Untuk dapat bergerak ke depan, gurita memancarkan air ke belakang. Berarti betul ya. Ini adalah hukum aksi reaksi, hukum Newton ketiga. Kemudian yang kedua, ketika kita berada dalam lift yang sedang bergerak, kita akan merasakan gaya berat. Nah, ini juga benar nih. Kemudian yang nomor berarti 1, 2 benar ya. Nah, 1, 2 benar. Nomor 4-nya nggak usah dicek ya. Udah pasti yang C jawabannya. Kemudian yang nomor 25. Sebuah benda dikenai gaya seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya untuk memindahkan benda adalah sebesar. Jadi nanti besar usahanya atau W-nya itu besarnya adalah sigma F. Sigma F itu artinya resultan gaya yang bekerja pada benda dikali dengan S. S-nya adalah perpindahan. Nah, nanti S-nya yang ini nih. Ini adalah S. Ini kan satuannya, hati-hati ya. Satuannya dalam senti. Kita rubah ke meter. Jadi 5 meter. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus ini, usaha. Nah, sigma F-nya, karena gayanya ini saling berlawanan, maka kita kurangin 80, yang F1-nya ya, dikurangi dengan F2-nya 40. Sama dengan 40 Newton. Tinggal masukkan di sini. Nanti W-nya sama dengan 40 dikali dengan S-nya 5. Sama dengan 200 Joule. Jawabannya adalah yang C. Lanjut yang nomor 26. Suatu batu diangkat dengan menggunakan tuas dengan gaya F sehingga seimbang seperti gambar di bawah. Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati F, hal yang harus dilakukan agar tuas tetap dalam posisi seimbang adalah yang pertama itu gaya diperbesar, beban ditambah, kemudian menggeser.
Nah, kita yang pertama kita lakukan itu adalah kita cari dulu lengan kuasanya nih. Pada kondisi pertama ya, pada kondisi setimbang seperti ini, kita cari lengan kuasanya. Berarti nanti beban dikali lengan beban, nilainya sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Bebannya berapa? 300. Dengan bebannya 30. Kemudian kuasanya 60. Nah, ini nggak usah diganti ke meter ya, nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya dalam satuan senti. 30 60 dibagi 32, berarti nanti lengan kuasanya sama dengan 300 per 2 atau sama dengan 150 cm. Berarti nanti jaraknya pada kondisi setimbang seperti ini adalah 150 cm. Nah, sekarang bagaimana kalau titik tumpunya digeser 10 cm mendekati F? Kalau mendekati F berarti arahnya ke sana ya. Berarti nanti kalau saya gambarkan, ini bebannya ya. Nah, titik tumpunya digeser 10 cm. Nah, yang semula 30 karena digeser mendekati kuasa, kan digeser mendekati kuasa ya. Nah, digeser mendekati F. Berarti nanti yang semula 30 digeser 10 cm menjadi 40 cm sekarang. Ini. Nah, karena digeser 40 cm, kita cek nih yang pertama dulu nih. Ini berarti menjadi berkurang juga ya. Dari 140 kalau digeser 10 cm, berarti ini menjadi 140 cm. Yang pertama itu kan gaya kuasa diperbesar. Nah, kita cari, berarti ini tetap ya 300. Kita cari F-nya yang di sini nih. Kita cari F-nya yang di sini 300 tetap. Nanti sama ya. Berarti 300 beban dikali dengan bebannya 40 sama dengan kuasa dikali dengan kuasa. Nolnya coret aja. Berarti F-nya sama dengan 300 kali 4 itu 1200 per 14. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 7. Berarti 600 per 7. Atau sama dengan 60 bagi 7 kan 8 nih. 56, 60. 56, 40. 40 bagi 7 itu 5 ya. 5, sekian ya. Nah, sedangkan di jawabannya itu kuasa diperbesar menjadi 75 Newton. Berarti ini salah. Karena di sini 85 lebih ya. Kuasanya menjadi 85 lebih. Sekarang yang kedua, yang kita cek yang kedua nih, beban ditambah sebesar 30 Newton. Nah, kita gambarkan aja lagi ya. Nah, sekarang bebannya yang ditanya ini misalkan W gitu ya. Ini 40 cm. Kemudian yang ini tetap 140 cm. Nah, F-nya itu tetap nih. Yang dirubah kan gaya bebannya ya, bukan gayanya. 60 Newton. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Bebannya kita cari kali dengan beban 40 sama dengan kuasanya 60 dikali dengan kuasanya 140. Nolnya coret, berarti W-nya sama dengan 6 dikali 140 per 4 bagi 2, 3 bagi 2, 2. 14 bagi 2, 7. 3 kali 70, 210 Newton. Berarti harusnya kuasanya dikurangi menjadi 210. Nah, kita cek. Nah, salah juga nih. Ini ditambah ya, harusnya dikurangin. Sekarang yang C, menggeser kuasa menjauhi. Nah,
Sekarang yang C dan yang D ya kita cek. Sekarang kuasanya digeser. Artinya nanti bebannya tetap 300. Kemudian ini 40 cm. Nah, yang ini kuasanya tetap nih 60. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari ini nih. Dengan kuasanya berapa? Nah, sama nanti kita tetap pakai beban dikali dengan beban sama dengan kuasa 60 dikali dengan kuasanya. Ini 300 bagi 60 ya, 5. Berarti nanti dengan kuasanya sama dengan 5 dikali 40, 200 cm. Nah, dengan kuasanya harusnya menjadi 200 cm. Artinya apa? Nah, yang semula itu adalah 140. Kan kalau digeser 10 cm berarti ini kan menjadi 140 ya. Harusnya kan menjadi 200 ya. Berarti nanti dia harus digeser sebesar, ini geser sebesar, tinggal kita kurangin 200, kita kurangi dengan 140 sama dengan 60 cm. Jadi kuasanya harus digeser 60 cm dan menjauhi titik tumpu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 27. Nomor 27. Perhatikan gambar di bawah. Nah, gambarnya ini ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan gambar tersebut, berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar adalah massa jenis. Nah, kita lihat dulu ya. Yang A itu telurnya tenggelam. Berarti nanti rho telur itu lebih besar dari rho air. Sedangkan ini kan melayang nih. Berarti rho telur atau massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Nah, kita lihat. Sekarang yang A, massa jenis air di A lebih berat dibanding massa jenis telurnya. Salah ya. Harusnya massa jenis telur yang lebih besar. Berarti ini salah. Yang B, massa jenis air di B lebih berat dibanding massa jenis telurnya. Kita lihat yang B. Harusnya apa? Harusnya sama. Berarti yang B juga salah. Kemudian yang C, massa jenis air di A lebih kecil dibanding massa jenis telur. Massa jenis air lebih kecil. Massa jenis air lebih kecil dibanding massa telur. Nah, betul ya, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut yang nomor 28. Deva berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Deva mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya dan mengetahui cepat rabat bunyi di udara saat itu, maka Deva dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui ketinggian tebing. Salah. Kemudian jarak tebing dari tempat Deva berteriak. Nah, ini yang betul nih. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 29. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan grafik simpangan dalam satuan cm terhadap waktu dalam satuan sekon pada sebuah gelombang di seutas tali. Pertanyaan adalah dari data yang tampak pada grafik, maka diperoleh bahwa periode gelombang yang ditanyakan periode cepat rambat dan jumlah gelombang. Nah, kita tahu bahwa periode itu adalah waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu yang ini. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Nah, berarti waktunya berapa nih? Dari sini, ini kan yang sumbu X-nya kan menyatakan waktu ya. Berarti dari sini sampai sini ini berapa detik? Nah, berarti 1,5.
Nanti periodenya atau T-nya itu sama dengan 1,5 sekon. Kita cari aja nih yang 1,5 antara A atau B. Berarti yang D dan C gak usah dipilih. Kemudian cepat rambat. Nah, cepat rambat atau V itu lambda panjang gelombang dibagi dengan periode. Nah, panjang gelombangnya berapa? 1 lambda itu adalah dari A sampai C. Kita lihat dari dari B ke C 12. Otomatis dari A ke B juga 12. Berarti satu panjang gelombangnya berapa? 12 tambah 12, 24 cm. Ini adalah lambdanya. Nah, karena satuannya ini adalah yang diminta dalam meter, kita rubah nih dalam meter. Berarti 0,24 meter. Kita masukkan 0,24 per 1,5. Kita rubah gini aja ya, 24 per 100. Yang ini kan 3/2 ya, 3/2 berarti kita balik menjadi 2/3. Kita bagi 1, ini 50. Kemudian ini kita bagi 1, yang ini 8 ya. Ini 8 per 50. Atau sama dengan 0, sebentar kita hitung. 50, ini 8. Kembali ke ini 8, ini 50. 8 yang nggak bisa ya, 0,81. 31, 6. Di 0,16 satuannya meter per sekon. Nah, ini satuannya harusnya yang ini ya. Ini salah nih bikin jawabannya, harusnya 0,16. Atau kalau mau pakai 16 berarti nanti satuannya bukan dalam meter per sekon tapi cm. Udah ketawa dia jawabannya yang B. Nah, terus gimana kalau nyari banyaknya gelombang dalam 2 menit? Nah, caranya gini. Dalam 1,5 detik itu kan terbentuk 1 lambda atau 1 gelombang. Nah, ya. Jadi 1,5 sekon itu 1 gelombang. Nah, kalau misalkan 2 menit berapa gelombang? Tinggal kita bagi aja nih, 2 menitnya kita rubah dulu ke detik. 1 detik kan 1 menit 60 detik ya. Kali 2 berarti 120 sekon nih. 2 menit itu sama dengan 120 sekon. Berarti jumlah gelombangnya kita bagi aja nih, 120 per 1,5 atau 1200 per 15. Bagi 3, 4. Bagi 3, 5. 400 per 5 atau sama dengan 80. Nah, betul ya, jawabannya adalah 80. Kemudian soal yang nomor 30. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan. Jika benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cekung, yang ditanyakan adalah jika benda kemudian digeser dari posisi semula sejauh 1 cm menjauh dari cermin, maka jarak bayangan dari cermin adalah. Nah, kita tuliskan aja dulu yang diketahui ya. Berarti ada 2 keadaan. Nah, saya tuliskan di sini aja ya. Misalkan nih dari gambarnya nih, ini adalah S1 gitu ya. Ini keadaan 1 misalkan. Kemudian S1 aksen. Berarti jarak bayangan keadaan 1 12 cm. Kemudian keadaan keduanya kalau bendanya itu digeser mana tadi? Jika benda digeser dari posisi semula sejauh 1 cm menjauhi cermin. Kalau menjauhi cermin berarti nanti jarak bendanya menjadi atau S2-nya
jarak benda posisi kedua itu adalah jadi 7 cm ya. Jadi 1 cm ditambah 6 jadinya 7. Yang ditanyakan adalah S2 aksennya ini berapa. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai jadi karena cerminnya tetap, maka kita pakai hubungan atau kita cari melalui fokus ya. Untuk mencari fokus itu kan rumusnya gini ya, S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Berarti nanti kalau misalkan ini karena fokusnya tidak berubah, berarti artinya gini ya, S1 dikali S1 aksen per S1 ditambah S1 aksen, nilainya harus sama dengan S2 dikali S2 aksen per S2 ditambah S2 aksen. Tinggal dimasukkan. S1 nya tadi 6 dikali 12 per 6 ditambah 12 sama dengan S2 nya 7 kali S1 S2 aksen per 7 ditambah S2 aksen. 6 kali 12 ya, per ini 18 ya. Nah, ini kita bagi aja nih 3. 12 bagi 3 4. Yang ini 7. S2 aksen per 7 ditambah S2 aksen. Kalikan silang ya. Berarti 4 ya, kali 7 ditambah S2 aksen sama dengan 7 S2 aksen. Nah, kalikan 4 kali 7 28. 4 kali S2 aksen 4 S2 aksen. Nah, 28 ini aja nih pindahin ya. 7 S2 aksen ini dipindah jadi min ya. Nah, seperti ini. 28 sama dengan dikurangin jadi 3 S2 aksen. Nah, berarti nanti hasilnya adalah S2 aksennya sama dengan 28 per 3 atau sama dengan 28, 27, 9 ya, 27, 10. Nah, 9,33333 ya, saat hasilnya adalah 9,333 ya. Nanti jawabannya, nah jawabannya adalah yang D. Nomor 31. Nanti kita lanjutkan lagi ya di video saya selanjutnya. Sampai di nomor 30 ya saya bahas. Nanti nomor 31 sampai 35 kemudian soal esai akan saya bahas di video saya selanjutnya. Silahkan kalian tunggu video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.